ada beberapa videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, selamat siang Ibu, Bapak. Pak Ya, Sungguh ya. mohon izin eh, tidak salah jauh-jauh sampai ke tanah Lancang Kuning, jadi mahir berpantun ya Pak. Baik Ibu dan Bapak, adik-adik, pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana teknis pelaksanaan untuk esok hari. Jadi kalau tadi Pak Songgo sudah menjelaskan banyak hal tentang KBI, nah mungkin pada lain waktu bisa kita bicara masalah soal mungkin. Nah kalau untuk kali ini kita akan lebih menekankan pada teknis pelaksanaan. Nah, Ibu dan Bapak, adik-adik semua, anak-anak, besok dan 4 hari ke depan itu kita tidak ada simulasi UKBI yang seperti yang biasa dilaksanakan SOP biasanya. Memang dilaksanakan simulasi, akan tetapi besok tidak. Jadi untuk itu saya mohon dengan sangat Ibu Bapak, adik-adik bisa membuka laman sebentar saya stop dulu ini membuka laman Badan Bahasa. Saya ingatkan sekarang dulu Ibu Bapak, jadi biar besok setelah ini adik-adik bisa baru. Nah ini laman bahasa uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bagian bawah ada unduh apa adik-adik yang belum pernah sama sekali mengikuti UKBI, ini pengalaman pertama, jadi bisa mencoba simulasi. Di sini lengkap dari sesi 1 sampai sesi 5 sehingga sampai 3 maksud saya 1 sampai 3. Jadi bisa sebelum acara besok itu sudah bayangan seperti apa UKBI itu akan berlangsung. Karena besok kita langsung ke uji cobanya. Nah, saya Ibu Bapak Ya. mohon nanti setelah bisa menyediakan beberapa waktu untuk mengetahui cara-cara melaksanakan KBI. Itu sebelum mulai. Nah, sekarang kita ke sini kembali ke teknis pelaksanaan tulang. Pertama tentu eh, diharapkan serta 15 menit sebelum ujian. Jadi Pak diberi waktu agar tidak akhir pelaksanaan. Dan kemudian berbebas tapi sopan tapi SMA itu mohon bisa menggunakan seragam. Nah nanti jika waktu yang tersedia masih ada, saya nanti akan jelaskan SD yang di uji juga. Nah, sebetulnya ini juga bukan untuk belum menguji orang, tapi masih menguji materi. Nah, ada perkembangan UKBI nanti yang bisa saya bagi nanti ke Ibu Bapak semua. Selanjutnya peserta wajib memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan. Nah, mungkin panitia juga sudah menyiapkan desinfektan mungkin untuk menyemprot ruangan jika terjadi pergantian ujian karena akan dipakai oleh beberapa 10 orang 10 orang. Mungkin dalam ruangan labor nanti akan ada 12 atau 13 orang. Kemudian peserta dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang hadir hari ini sehat seterusnya, terbebas dari segala macam dan apalagi yang virus sedang mewabah. Nah, ini protap yang disamakan bisa menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, sarung tangan. Saya juga kemana-mana bawa sarung tangan. Jadi bisa menggunakan berbagai alat pelindung diri gitu. Sehingga itu untuk keamanan kita. Kemudian mengisi daftar hadir manual dan
daftar hadir elektronik, seperti daftar hadir kita hanya daftar hadir elektronik. Nah, untuk hari ke depan setiap kelompok ujian ada daftar hadir manual dan ada daftar hadir elektronik. Kemudian setelah itu peserta masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan, ini foto yang ini tidak ada ya, jadi saya pakai foto yang tidak menggunakan masker dan ini peserta yang menggunakan masker. Nah, nanti peserta bisa mengecek terlebih dahulu kondisi komputer, bisa mengecek ini alat bantu dengar, penguat suara, karena setiap komputer atau laptop yang digunakan harus menggunakan perangkat ini. Karena ya kita akan melaksanakan tes dengaran, jadi kalau tanpa menggunakan ini tentu akan mengganggu teman-teman yang lain. Ini cukup kita saja yang mendengarkan. Jadi mohon dicek terlebih dahulu berfungsi atau tidak. Kemudian nah ini, nah karena kan mudah-mudahan melalui server, melalui Laden itu lancar keluarnya. Nah, peserta makanya nanti akan dibagikan tentu oleh panitia ketika akan mulai ujian, akan diberikan alamatnya, alamat mana yang dipakai untuk peserta misalnya. Nah, ini HTTP 118 sekian sekian sekian. Nah, kemudian masuk ke mana arah tombol klik tes suara. Nah, di sini ada untuk tes suara. Nah, kalau sudah terdengar, berarti aplikasinya sudah jalan. Sudah terdengar, kan klik masuk sudut kanan atas ya. Setelah menekan tombol mata sampai ya, setelah terdengar tes suara, baru masuk ke menu login. Harus klik di sini menu login. Nah, setelah ya misalnya kasih tertentu 15 menit, nomor itu akan hangus. Jadi kalau akan ujian lagi, nah harus di input ulang lagi, dibuat daftar baru lagi. Jadi semua menggunakan sistem ya Ibu masuk besok itu nomor peserta kembali Pak dijelaskan oleh Pak Sungko, ada sesi 1, 2, 3 yang akan diujikan. Pilih ganda A, B. Jadi hanya memilih A, B, C atau di hari ketiga langsung mengetahui skor yang dapat yang diperoleh. 750 misalnya, nah itu langsung terlihat. Nah, ini skor akan keluar secara otomatis setelah selesai. Setelah selesai, kemudian silakan klik tombol keluar di pojok kanan atas. Nah, itu langkah-langkah yang akan kita tempuh besok ketika nah kemudian peserta setelah selesai tentu keluar dari ruang ujian serta datang daftar hadir mungkin ada konsumsi ada punya sampai pukul 10 tetap sediakan konsumsi makan siang dan ini ya Pak Songgo nanti Pak Songgo yang ini untuk peserta. Nah, kemudian yang lainnya kami mohon tentu materi tidak disebarluaskan, entah itu di foto, entah itu di segala macam cara gitu. Jadi mohon ini karena ini rahasia negara, di materi ini kita buat yang menggunakan anggaran negara, nah tentu kerahasiaannya harus kita jaga bersama. Itu Ibu dan Bapak teknis pelaksanaan besok. Nah, tadi mengapa SD, SMP, SMA pun dilibatkan.
perkembangan KBI sekarang, pada awalnya memang berbasis kertas, itu 105 butir soal. Sampai sekarang masih 105, kemudian berbasis daring. Nah, sekarang kita berbasis daring, tapi ada perkembangan. Kita menyebut dengan UKBI adaptive test, menggunakan sistem MSAT, multi-stage adaptive test. Artinya gini, Ibu dan Bapak, adik-adik, kalau menggunakan metode lama, semua peserta itu dengan semua kemampuannya, dengan semua kemahirannya wajib mengikuti 105 butir soal. Nah, untuk perkembangan sekarang, coba menginikan dengan berdasarkan butir-butir soal yang diberikan, orang-orang yang misalnya kemampuannya sedang, itu perlu sampai tingkat kesulitannya, jadi tidak perlu diberikan soal sampai 100. Itu mubazir kalau menurut kajian lama. Jadi orang yang memang kemampuannya sudah segitu mengikuti ujian sampai yang memilih soal-soal yang sulit, misalnya. Tidak perlu mengerjakan soal-soal yang sulit. Begitu juga yang kemampuannya tinggi, ya tidak perlu kita berikan soal-soal yang berkategori mudah, misalnya. Nah, itu juga mubazir, tidak perlu memberikan mengukur orang di luar kemampuan dia atau kurang dari kemampuan dia. Nah, itu sebabnya mengapa semuanya. Jadi kami nanti akan melihat karakteristik butir per butir nanti. Jadi dari 3.000 sekian responden, kan dari 20 provinsi, nanti setelah kegiatan selesai. Itu Ibu dan Bapak, adik-adik semua, teknis pelaksanaan untuk esok hari, untuk 4 hari ke depan, untuk perguruan sama, tentu teknisnya. Jika ada yang ingin didiskusikan, ya Pak Songgo, bertanya ke Pak Songgo mungkin, atau ke saya, atau oleh Mbak ini. Terima kasih. Iya, itu saya indikan ke dulu ya Pak. Terima kasih Pak Di, Ibu Bapak semua. Selamat siang. Terima kasih Bu Santi untuk materi atau penjelasan teks nanti tanggal 4 September 2020. Baik Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik, masih ada yang kurang jelas atau yang masih mengganjal, dan silakan untuk bertanya, bisa menggunakan fitur angkat tangan, bisa melalui pro atau bertanya. Nanti saya bantu untuk Elvi, ada juga nanti tim dari Balai Bahasa Riau. Ya, silakan Bapak, Ibu, adik-adik yang ingin bertanya. Materi di grup chat, nanti materi akan diberikan melalui, mungkin ada grup WA dari Balai Bahasa Riau, nanti akan disampaikan aja Bapak Ibu dan adik-adik, materi tadi bisa didapat, nanti akan dibagikan di grup WA mungkin, atau mungkin nanti bisa tanya ke tim UKBI dari Balai Bahasa Riau. Ya, silakan, ada pertanyaan? Bapak-bapak, Ibu, adik-adik mungkin ada yang masih bingung, kira-kira besok harus bagaimana, apa yang harus disiapkan, atau tadi ada yang kelewat mungkin ya, ada masalah sinyal sehingga kurang dengar atau bagaimana, silakan ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari Rafika. Berarti besok ke Balai Bahasa ya Kak, atau tetap daring? Dan pertanyaan kedua dari Niki Rahardianto dari RRI ya.
Mungkinkah bisa diberi tes yang dimulai besok? Baik, ada 2 pertanyaan. Silakan Bu Elvi untuk menjelaskan. Dari Bu Raffi, ya besok namanya di pertemuan tatap muka dibagi per kelompok sehingga tidak pesertanya artinya kita tidak melaksanakan dalam jumlah massal. Jadi disesuaikan dengan kapasitas dan memenuhi protap tentunya. Itu ya Ibu, berarti besok Ibu peserta semuanya, adik-adik, anak-anak, ini ada tadi siapa? Tadi, nah itu harus ditanya ke Balai Bahasa Riau. Kemudian terkait kisi-kisi, Ibu Bapak, adik-adik semua bisa melihat di simulasi. Nah itu bisa dicoba. Nah itu bentuk-bentuk soalnya seperti itu. Itu bisa dijadikan kisi-kisi gitu. Bisa dijadikan kira-kira seperti itu tes KBI. Gitu. Jadi mohon sekali lagi setelah ini bisa peserta bisa masuk ke laman Badan Bahasa untuk mencoba simulasi. Ini terkait pertanyaan kisi-kisi tersebut. Itu ya. Baik, terima kasih Bu Elvi. Jadi sudah tidak lagi daring karena daring hanya hari ini saja. Datang ke Balai Bahasa sesuai dengan undangan bisa dilihat lagi atau mungkin tanyakan lagi ke tim KBI Balai Bahasa Riau. Kemudian untuk kisi-kisi tadi ya sudah ditampilkan oleh Bu Elvi juga. Jadi bisa dilihat di laman Badan Bahasa atau tadi ada .kemdikbud.go. Ada dari Adinda. Izin bertanya, Bapak Ibu seragam putih abu-abu untuk pelajar SMA yang dimaksud mengenai seragam ya? Apakah bisa putih abu-abu? Lalu yang kedua ada dari Fadlan, kalau kami pelajar bolehkah kami hanya memilih 3 sesi? Ya, silakan Bu Elvi untuk dijelaskan. Baik, ya kalau untuk pelajar SMA menggunakan putih abu-abu sesuai identitas. Kalau SD tentu menggunakan putih merah, SMP putih biru, putih dongker ya. Nah, jadi tentu akan menunjukkan identitas ini tingkat jenjang pendidikan. Kemudian boleh memang besok yang diujikan itu hanya 3 sesi. Dari 5 sesi yang diujikan itu hanya 3. Ya, dan itu disebut dengan sesi wajib. Jadi siapapun yang mengikuti UKBI, 3 sesi itu wajib diikuti. 4 dan 5 itu sampai mengikuti sampai semuanya itu lebih baik. Tidak akan mengukur seberapa kemampuan kita dalam menulis atau berbicara, tapi berdasarkan permintaan. Kalau misalnya wartawan, tentu banyak misalnya menulis, banyak tes sama menulis. Misalnya bicara itu banyak menggunakan bicara, bisa mengikuti sampai tes kelima, tes berbicara. Tapi jangan Adinda atau Adlan ini siapa ini? Atau Bapak? Ya, kita hanya 3, emang 3 saja. Terima kasih Bu Elvi untuk penjelasannya. Jadi untuk Adinda dan Adlan, seragamnya udah jelas ya untuk identitas, kemudian disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, dan yang selanjutnya untuk sesi. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu sekitar sebelum saya tutup acara hari ini. Ada yang masih kurang jelas? Tambahan informasi dari tim KBI Balai Bahasa Riau bisa disampaikan. Iya, silakan ini misal ada informasi tambahan yang belum disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harapannya buat biasa, mudah-mudahan besok berjalan untuk seluruh peserta KBI. Dan jangan lupa membawa
Ya, kalau untuk juga seperti itu, kami menyiapkan aula Balai Bahasa Provinsi Riau dan adik-adik juga dari tingkat SMA. Untuk hari kedua, kami berharap juga kehadirannya tepat waktu untuk kategori mahasiswa, Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, serta dosen-dosen yang kami sayangi. Kami harap kedatangannya di Balai Bahasa, rekan-rekan dari wartawan, kemudian peneliti dan wartawan juga kami berharap kehadirannya tepat waktu, yang jam terbangnya tinggi ini mohon diluangkan waktu. Dan terakhir juga untuk hari terakhir kategori karyawan dan profesi lain, ini kami juga berharap dari rekan-rekan Biro Adpim, ada di sini ada teman-teman Biro Adpim, Setda Gubri, Bu Elvi, ada Bang Dori, kemudian Bang Elsa, nanti bisa disampaikan langsung ke Gubernur Riau-nya untuk menggaungkan UKBI di Bumi Lancang Kuning. Kemudian juga kami berharap untuk mempublikasikan kegiatan kita pada hari ini sampai nanti pada tanggal 4 September 2020. Dan Mbak Dwi, ini yang kami banggakan, hormati itu dari satu payung BP, ada Pak Mus, ada Pak Yusra, Pak Wisarman, kemudian ada Bu I. Nah, itu luar biasa juga antusiasnya hadir pada pertemuan ini. Kemudian ini yang diskusi ada Pak Man, Bunda Rozain, ada Bu Desi Sukenti, ini juga bersemangat untuk menggaung Islam. Koordinator Prodi itu Bu. Iya, betul mengatur, langsung mengatur juga nih Bu Evi. Kayaknya kami tahu untuk tadi di sini dulu ya naik serta sokan ke kantor Tegasa Provinsi Riau. Demikian Mbak, terima kasih. Ibu Yani dari tim UKS Riau untuk tambahan informasi. Pertanyaan dari Tanaya, izin bertanya Bapak Ibu, sertifikat untuk pelajar dan mahasiswa apakah berbayar senilai Rp135.000? Dan yang terakhir dari Taufik Asmara, ini Bu Yani ada yang menanyakan alamat Balai Bahasa Riau. Iya Pak Taufik, tanya langsung aja sama Bang Dori nih. Bang Dori ada hadir di Balai Bahasa Provinsi Riau. Mungkin pesan pribadi ya Bu ya. Atau mungkin yang lain nanti sepertinya kalau alamat Balai Bahasa Riau bisa dicari juga di Google Map ya. Ada. Jadi mungkin bisa bertanya langsung ke BNI-nya juga atau Aja bilang. Bunda Elia Roza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Bang Taufik, sehat Bunda. Ini Bang Taufik, kantor kami satu kompleks dengan Universitas Riau, bertetangga dengan Fakultas FKIP, Bahasa Indonesia. Nah, depan-depanan dengan Ayahanda Pak Mangatur Sinaga. Jadi masuk saja Pak Taufik ke dalam kompleks Universitas Riau. Nanti silakan apa aja bertanya dengan Satpam di. Kami ada 2 pintu. Pertama pintu di Arengka ya, SM Amin, dan satu lagi pintu di Subrantas di depan Mona. Demikian.
Itu dari kami, Bu Elvi. Terima kasih Bu Yeni, mudah-mudahan bisa sampai di alamat yang tepat ya Bu ya. Bayar senilai Rp135.000. Mungkin Bu Elvi bisa ditekankan kembali, dijelaskan lagi. Iya. Iya Mbak. Terakhir ini ya. Menurut PNBP, penerimaan negara bukan pajak, untuk UKBI memang sudah ditetapkan ada 3 kriteria. Ada pelajar dan mahasiswa, kemudian ada karyawan dan WNA. Nah, untuk pelajar dan mahasiswa itu tadi sudah ada dalam tayangan Pak Sungguh ya, 135 ya Bu Yeni. Kemudian untuk karyawan itu 300 dan untuk WNA 1 juta. Ini tentu untuk mengangkat harkat ini sebuah tes itu memang harus seperti yang dijelaskan Pak Sungguh tadi harus melalui biaya gitu. Kalau tidak kami sudah puluhan tahun ini memperkenalkan KBI tapi mungkin tidak seperti yang dijelaskan Pak Sungguh tadi sama persis kondisinya gitu. Tidak terlalu tidak terlalu dilirik. Nah begitu berbayar, nah ternyata orang malah lebih senang ya Bu Yeni, ternyata PNBP Riau luar biasa ininya perolehannya. Ya itu untuk Mbak Lanaya mungkin Mbak atau adik. Adik. 135 untuk adik. Ya itu 135. Sampai ini ya sampai peraturan tadi mungkin itu direvisi biasanya atau ada pengubahan peraturan itu tentu masih berlaku. Jadi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Baik, itu Terima kasih Bu Elvi Susanti. Jadi begitu ya Mbak Naya ya tadi ya. Memang berbayar senilai 135.000, tapi perlu ditekankan ya itu untuk tes UKBI yang sebenarnya. Kalau untuk uji coba ini tidak berbayar ya Bu ya, gratis. Jadi itu untuk tes UKBI yang sebenarnya yang standar. Baik, ini ada beberapa rekan yang terkendala teknis, jadi ternyata dari awal suaranya tidak jelas katanya. Jadi mohon nanti bisa dikirimkan materi dan penjelasannya. Baik, nanti materi akan dikirimkan ke grup PA ya Bu Yeni ya? Ya. Itu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, masih ada 15 menit, atau mungkin kita tutup saja. Bu Yeni, Pak Songgo, Bu Elvi, bagaimana? Itu ada yang bertanya tentang cara pelaksanaan tes. Sudah saya bagi tautan untuk masuk ke UKBI di Kemendikbud. Iya, betul. Itu bisa diklik, nanti masuk ke UKBI bisa dicoba simulasi. Setelah ini Ibu Rika, Ibu yang besok anak Ibu akan ikut uji coba. Itu bisa mencoba terlebih dahulu melalui tautan itu ada simulasi. Jadi sama persis pelaksanaan besok dengan simulasi itu. Baik, terima kasih Bu Elvi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, Bu Elvi sudah membagikan di grup chat sebuah tautan ya. Jadi itu tinggal disalin saja atau diklik saja. Nanti bisa masuk ke lamannya tadi tentang simulasi. Di situ bisa dicoba. Sama ya Bu Elvi ya, yang akan besok. Ada lagi pertanyaan? 5 menit waktu Indonesia Barat. Pak Silwa, mohon izin apakah bisa ditutup atau mungkin ada? Ya, kalau tidak ada lagi, saya kira ditutup saja. Di obrolan itu masih ada pertanyaan ya? Sudah Pak, ini hanya meminta untuk materi dikirimkan kembali karena ada beberapa rekan yang ternyata terkendala suaranya Pak. Jadi mungkin terkendala jaringan sehingga suara kita dari tadi itu kurang jelas sehingga mereka butuh untuk kembali menerima materi. Mungkin nanti bisa dibagikan oleh Bu Yeni melalui grup WA. Ya, baik. Saya kira kalau begitu saya hanya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Badan Bahasa, Balai Bahasa Riau, Bapak Ibu
semuanya sudah hadir, termasuk yang mengikuti kegiatan ini secara virtual atau daring. Terima kasih, semoga UKBI ke depan bisa lebih bagus. Saya hanya bisa memantau nanti dari jarak jauh. Pantun terakhir, Ibu Elvi, Iya, Pak. Ibu Elvi dan Ibu Dwi punya teman bernama Asia, orangnya santun, cantik, parasnya. Kalau benar cinta Indonesia, ikut UKBI, raih sertifikatnya. Luar biasa, Pak Sugeng. Tapi saya tidak bisa membalas, Pak. Saya wakilkan ke Bu Eni. Saya dan Bu Elvi tidak bisa membalas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira itu Bapak sekalian, mohon maaf kami tidak bisa melayani secara langsung, hanya bisa seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas UKBI nanti kita. Sisanya saya serahkan kepada Mbak Yeni dan kawan-kawan. Apa yang bisa kita berikan ke peserta, sebaiknya diberikan. Kalau tidak, jangan diminta. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih Pak Sogo Sirwa. Ya. Itu tadi ya pesan dari Pak Sogo Sirwa. Oh ya, Bapak-bapak, Ibu, saudara dan adik, sebelum saya tutup, mohon videonya dinyalakan semua ya. Kita foto bersama, walaupun hanya melalui virtual, tapi kita bisa foto bersama ya. Mohon wajahnya dimunculkan di layar. Oh, ternyata adik-adik di sini ada, kemudian ada mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu. Silakan videonya dinyalakan semua. Mohon bapak, ibu, adik, saudara. Daus kelas berapa? SMP, SMP. Oh, SMP. Oh, SMP. Indira Sambal, SMA, SMP. Indira. Ini ada Indira Sambali ya. Apa lagi? Saya ini ada Matu Zuhur, siapa? Fatimah. Ya, Fatimah ya. Fatimah Zuhra, Fatimah Zuhra. Fatimah Zuhra. Fatimah Zuhra. Iya, cantik namanya Bu Elvi. Ya. Baik, terima kasih. Demikian acara, bisa saya tutup ya, Bu Elvi. Demikian acara kita pada hari ini. Saya Dwi Wahyuni selaku moderator. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan adik sekalian. Semoga kegiatan kita sampai nanti tanggal 4 September bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, kerjasamanya Pak Sogo Sirwa, Bu Yeni, Bu Elvi, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.